Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Devina Valian MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah kurikulum pendidikan. Dan perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmawati dari Tadris Biologi 4C dengan NIM 207200060. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, di mana saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Baik, langsung saja masuk ke pengertian kurikulum. Secara etimologi bahasa, kurikulum berasal dari kosakata Yunani, yaitu kurir, yang artinya berlari. Penggunaan kata ini dihubungkan dengan kurir yang menjadi penghubung dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, di mana ia harus menempuh perjalanan untuk mencapai tujuan. Sementara itu, dalam KBBI, kurikulum diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Dalam kosakata Arab, istilah yang selalu digunakan untuk menyebutkan kurikulum pendidikan atau kurikulum sekolah adalah manhaj at-tarbiyah atau manhaj at-ta'lim. Maka kurikulum bermakna sebagai jalan terang yang harus dilalui pendidik atau guru latih dengan orang-orang yang dididik dan dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap mereka. Adapun menurut pengertian para ahli, yang pertama, menurut Nasution, kurikulum dan pengajaran mendefinisikan kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarannya. Yang kedua, ada menurut Hilda Taba, yang mana bahwa kurikulum disusun atau dirancang sedemikian rupa untuk memperlancar proses belajar mengajar dalam bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Adapun yang ketiga, menurut J. Galen Saylor dan William M. Alexander, yang mana the curriculum is sum total of school efforts to advance a learning whether in the classroom, on the playground, or out of the school. Yang mana artinya segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk juga yang disebut sebagai kurikulum. Kurikulum meliputi apa yang disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, ada menurut Kamus Webster, kurikulum khusus digunakan dalam pendidikan dan pengajaran, yakni sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seluruh seperangkat rencana pembelajaran di sekolah, baik meliputi mata pelajaran di sekolah, aktivitas luar sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, guna memperlancar proses belajar mengajar dalam bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya konsep kurikulum pendidikan. Konsep kurikulum pendidikan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada kurikulum pendidikan sebagai rencana pelajaran. Kurikulum sebagai suatu rencana tampaknya juga sejalan dengan rumusan kurikulum menurut Undang-Undang Pendidikan yang dijadikan sebagai acuan dan penyelenggaraan sistem pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang dimaksud dengan isi dan bahan pelajaran itu sendiri adalah susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis memang mudah dipahami, sebab konsep itu jelas sasarannya dan mudah untuk diukur. Akan tetapi, konsep yang terlalu sempit juga dianggap tidak menguntungkan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Zeiss, jika kita ingin mengevaluasi kurikulum, kita tidak hanya mengevaluasi rencana saja, tetapi mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kurikulum tertulis pada peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum tidak hanya menyangkut rencana, akan tetapi bagaimana pelaksanaan rencana itu. Jadi, antara kurikulum sebagai sebuah rencana dengan kurikulum sebagai sebuah pernyataan tidak dapat dipisahkan.
Kurikulum mencakup dua sisi yang sama penting, yaitu perencanaan pembelajaran serta bagaimana perencanaan itu diimplementasikan menjadi pengalaman belajar siswa dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Dengan demikian, pengembangan kurikulum meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen, serta evaluasi dokumen yang telah disusun. Yang kedua ada kurikulum sebagai pengalaman. Pergeseran pemaknaan kurikulum dari sejumlah mata pelajaran kepada pengalaman, selain disebabkan meluasnya fungsi dan tanggung jawab sekolah, juga dipengaruhi oleh penemuan-penemuan dan pandangan-pandangan baru, khususnya penemuan dalam bidang psikologi belajar. Pandangan baru dalam psikologi menganggap bahwa belajar itu bukan mengumpulkan sejumlah pengetahuan, akan tetapi proses perubahan perilaku siswa. Dengan demikian, siswa telah belajar manakala telah memiliki perubahan perilaku. Tentu saja perubahan itu akan terjadi jika siswa memiliki pengalaman belajar. Oleh sebab itu, dalam proses belajar, pengalaman dianggap lebih penting daripada hanya sekedar menumpuk sejumlah pengetahuan. Dan yang ketiga ada kurikulum sebagai hasil belajar. Menurut Willis, kurikulum sebagai hasil belajar lebih fokus pada pencapaian satu perubahan pada diri peserta didik daripada mata pelajaran atau materi ajarnya. Implikasi praktiknya adalah kurikulum harus memuat bukan saja materi, tujuan kurikulum, atau tujuan instruksional saja, tetapi komponen kurikulum lain seperti kegiatan belajar, susunan materi, metode, media, atau alat bantu belajar, dan sistem evaluasi. Dan sedangkan menurut Henderson dan Gornick, bahwa kurikulum ini lebih memosisikan mata pelajaran dan materi ajar sebagai alat daripada sebagai target kurikulum. Artinya, pelaksanaan kurikulum harus mampu mengimplementasikan rancangan. Baiklah, cuma hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.